Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Suharliana, CGP Angkatan 11 Kota Kediri. Berikut saya paparkan mulai dari diri modul 1.2. Berikut tugas 1.2E, refleksi mulai dari diri. Yang pertama, buatlah garis miring naik ke atas sisi kiri. Tuliskan usia saat Bapak atau Ibu menyelesaikan masa sekolah pada ujung garis tersebut. Berikutnya, lanjutkan dengan membuat garis mengdatar atau tengah yang menunjukkan usia kerja Anda. Pada salah satu titik di garis tersebut, tuliskan angka yang menunjukkan usia saat ini. Buatlah garis miring menurun sisi kanan untuk menandakan masa pensiun. Ingatlah dua peristiwa penting pada masa sekolah, satu peristiwa bernuansa positif dan satu lagi yang negatif, terkait relasi Bapak atau Ibu dengan guru pada rentang usia PAUD sampai sekolah menengah. Pada bagian garis miring naik ke atas, sisi kiri, tulis angka yang menunjukkan pada usia berapa kedua peristiwa tersebut terjadi. Misalnya umur 7 dan 12 tahun. Hitunglah selisih dari usia Bapak atau Ibu sekarang dan usia pada saat kedua peristiwa tersebut terjadi. Berikut tugas 1, trapesium usia. Berikut paparan terkait trapesium usia. Trapesium usia berisi terkait gambaran yang terjadi mulai dari kita lahir sampai usia yang akan dijalani. Trapesium usia terdapat peristiwa positif dan negatif yang telah dijalani. Berikut trapesium usia yang menggambarkan perjalanan kehidupan saya. Peristiwa negatif terjadi pada usia 15 tahun kelas 1 SMA. Selisih usia sekarang dengan peristiwa negatif adalah 21 tahun. Sedangkan peristiwa positif terjadi pada usia 12 tahun kelas 2 SMP. Selisih usia sekarang dengan peristiwa positif adalah 25 tahun. Refleksi pengalaman positif. Pengalaman positif yang saya peroleh saat memasuki bangku SMA. Saya tertarik pada pelajaran matematika karena cara pengajaran guru saya mudah dipahami dan saya dapat memperoleh nilai terbaik di antara teman sekelas meskipun persepsi tersebut tidak dirasakan teman saya yang lain. Setiap mengerjakan tugas, guru saya memberikan apresiasi positif dan hal yang tak terduga saya dijadikan contoh di kelas lain di mana guru saya mengajar. Begitu senangnya saya dengan pembelajaran tersebut. Selanjutnya saya ingin menjadi guru matematika, namun takdir berkata lain saya mengajar bahasa Inggris. Refleksi pengalaman negatif. Pengalaman negatif yang saya peroleh ketika saya di bangku kelas 2 SMP. Peristiwa terjadi ketika ulangan bahasa Indonesia. Pada saat ulangan, semua siswa diarahkan untuk memasukkan buku catatan termasuk saya. Tanpa sepengetahuan saya, teman sekelas saya mengambil catatan saya untuk mencontek, karena memang catatan yang saya miliki itu lengkap. Guru bahasa Indonesia menemukan teman saya yang mencontek, kemudian catatan tersebut diambil. Guru saya terkejut, catatan tersebut milik saya. Akhirnya kami berdua maju ke depan kelas untuk menerima sanksi dari guru saya. Kami diberi nasihat agar tidak mengulangi lagi kecurangan tersebut. Namun setelah KPM berakhir, saya dipanggil ke kantor guru, kemudian dijelaskan mengapa saya juga mendapatkan sanksi untuk mendidik teman saya agar jera dan tidak mengulangi hal yang sama. Berikut pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut yaitu guru dan teman sekelas saya. Dampak emosi peristiwa negatif yang saya alami yaitu saya merasa sedih dan kecewa. Seandainya saya menyimpan catatan tersebut dengan tepat, pasti tidak akan ada peristiwa negatif yang saya alami. Dampak emosi peristiwa positif yang saya alami, saya merasa antusias, optimis dan bahagia saat mengalami peristiwa positif. Pengaruh momen sekolah hingga saat ini.
Menurut saya, alasan mengapa momen di sekolah masih dapat dirasakan dan mungkin masih mempengaruhi diri saya sampai saat ini adalah karena setiap manusia memiliki rekaman memori dalam otaknya yang akan tersimpan dan terbuka pada saat-saat tertentu, apalagi di usia anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan. Memori akan melekat erat dan sulit dilupakan. Momen positif akan membawa energi positif dan membentuk karakter positif pula. Sebaliknya, momen negatif akan memberi energi negatif dan mungkin akan mengarahkan seseorang pada karakter yang negatif. Disinilah peran guru sebagai pendidik menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Pelajaran dari trapesium usia dan roda emosi Vujik. Dari kegiatan ini, saya memperoleh pelajaran penting terkait empati dan pengelolaan emosi sebagai seorang guru terhadap siswa. Saya belajar pentingnya memahami perasaan dan kebutuhan siswa di usia perkembangan mereka. Guru memiliki peran sebagai motivator sekaligus memberi inspirasi bagi muridnya. Ketika guru memberikan momen positif dalam hidup siswa, maka hal tersebut akan terkenang seumur hidup. Sebaliknya, ketika guru memberikan momen negatif, maka hal tersebut yang akan diingat siswa selamanya. Apa yang ditanamkan, diajarkan, dan diteladankan guru akan menjadi bekal bagi siswa untuk menghadapi dan menjalani masa depannya. Kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai yang saya percayai sebagai seorang guru. Guru memiliki peran dalam membimbing dan menuntun siswanya untuk mendapatkan dan merasakan pengalaman belajar yang bermakna sebagai bekal di masa depannya. Berikut tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Kemandirian, kepemimpinan, kolaborasi, dan inovasi adalah nilai-nilai yang menurut saya membantu saya dalam menggerakkan siswa, rekan sejawat, serta komunitas di sekolah saya. Selama ini, sebagai seorang guru, saya berusaha memainkan peran sebagai pemimpin, mentor, dan fasilitator dalam menggerakkan siswa. Saya berupaya memberi arahan, motivasi, dukungan, serta berkolaborasi dengan rekan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ing ngarsa sentulodo, ing mati mangentas. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi pada modul selanjutnya. Salam guru penggerak.